Salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para direksi perusahaan tercatat serta seluruh tamu undangan acara Public Expose Live 2025. Pada tahun ini, Public Expose Live diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 12 September 2025 yang diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Melalui kegiatan ini, perusahaan akan menyampaikan update kinerja sekaligus sharing mengenai rencana strategis dan prospek pengembangan perusahaan pada masa mendatang. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya bursa untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban perusahaan, yaitu menyampaikan pemaparan kepada publik. Untuk itu, kami mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya guna memperoleh informasi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi. Marilah kita selalu menempatkan prinsip kehati-hatian pada setiap pengambilan keputusan investasi yang berlandaskan pada informasi yang reliable dan terpercaya. Kami berharap event ini dapat semakin memperkuat transparansi, membangun kepercayaan, serta menumbuhkan komitmen investasi yang berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2025. Maju terus pasar modal Indonesia. Baik, selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Saya Wiki Adrian dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini, dan pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau dengan kode saham IPCM. Bapak dan juga Ibu, PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 22 Desember 2017 dan PT Jasa Armada Indonesia Tbk bergerak di bidang penyediaan layanan, pemanduan dan penundaan untuk memastikan berlabuh dengan lancar dan aman bagi kapal yang masuk dan keluar pelabuhan laut, jalur perairan darat dan kegiatan kapal ke kapal lepas pantai atau STS minyak dan gas. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan berikutnya kita akan simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Indonesia is filled with abundant resources. And as the largest archipelagic country, Indonesia is in need of an excellent marine service. PT Jasa Armada Indonesia Tbk, officially established in 2013 and expanded into a public company with stock code IPCM in 2017. Excellent in providing piloting, towage services, and other maritime services. To ensure safe berthing for vessels entering and departing seaports, inland waterways, and oil and gas offshore ship-to-ship STS activities. Operating in several Indonesian ports with delegated authority as a port business entity, IPCM extended its operations to various additional areas. This includes private terminals, STS operators, as well as joint operation. We contribute to economic development, connecting the easternmost point of Indonesia to the western regions. Through the spirit of accelerating trade through marine collaboration, we serve as a connection for vessels transporting valuable cargo through synergic collaboration. During daylight, when the sky is clear,
we optimize our experiences. And even when bad weather is upon us, we operate with a resilient crew and operational standards that prioritize reliability and safety of all vessels for piloting the vessel's course. Ensuring a flawless mooring process by eliminating any margin of error. Leveraging state-of-the-art equipment to guarantee a smooth operation across all processes by always going conscientiously following environmental, social, and governmental regulations. One of which is the utilization of an eco-friendly system to minimize potential impacts and carbon footprints. Which goes hand in hand with our concerns to sea and land ecosystems by ensuring its cleanliness and preservation. We continue to serve wholeheartedly until the final process, from when the vessel leaves to the port to completion of its duties. With the support of reliable management and good corporate governance, we have always ensured the integrity of all our human resources. Serving wholeheartedly until the end of the process when the vessel left the port or finished with its job. In order to meet the complex demand of the society that have always been dynamic. We are EPHAM, providing services that accelerate trade through synergic and sustainable business ecosystems. PT Jasa Armada Indonesia, TBK, navigating marine excellence. Ya, baru saja kita simak video company profile dari IPCM dan selanjutnya hadirin yang kami hormati saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan juga Ibu manajemen dari Perseroan. Yang pertama saya ingin sapa Ibu Santi Puruhita selaku Direktur Utama dan PLT Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis. Selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah disempatkan hadir pada kesempatan kali ini dan berikutnya saya juga akan sapa Bapak Arif Hermawan selaku Direktur Armada dan Operasi. Selamat pagi Bapak Arif. Selamat pagi Pak Wiki. Baik, terima kasih sudah hadir dan juga saya ingin sapa Ibu Desi Emastari P selaku Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko. Apa kabar Ibu Desi? Selamat pagi. Selamat pagi Mas Wiki dan para investor serta calon investor. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini dan hadirin yang terhormat selama acara berlangsung jika Anda memiliki pertanyaan kami silakan Bapak dan juga Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan dan durasi pemaparan akan dilakukan selama kurang lebih 25 menit dengan alokasi waktu sesi tanya jawab selama kurang lebih 15 menit. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan kepada Bapak dan juga Ibu, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Wiki. Selamat pagi buat para investor dan calon investor. Pagi ini kami dari IPCM atau PT Jasa Armada Indonesia Tbk berterima kasih telah hadir untuk diundang oleh EDX Channel berkesempatan untuk memberikan report semester 1 dari laporan kami. Sebelumnya mungkin kami akan coba memperkenalkan terlebih dahulu jajaran board BOC dan BOD kami. Untuk jajaran BOC kami sebagaimana mungkin saat ini terlihat di layar, kami mempunyai 4 komisaris, di mana 2 adalah komisaris independen. Komut kami atau komisaris utama kami adalah Ibu RR Dewi Aryani dan juga ada Bapak F Budi Praitno selaku komisaris. Sedangkan komisaris independen kami adalah Bapak Michel Julius Tupamahu serta Bapak Doni Istianto Hari Mahdi. Untuk jajaran direksi sebagaimana tadi telah diperkenalkan di awal oleh Mas Wiki, ada saya sendiri, Santi Puruhita, dan sebelah kiri saya ada Bapak Arif Hermawan, serta sebelah kanan saya Ibu Desi Emastari. Kami bertiga mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun
dalam bisnis pelabuhan dan shipping, dan tentunya itu inline dengan bisnis kami. IPCM, kami adalah bagian dari Pelindo Group, merupakan anak perusahaan dari subholding PT Pelindo Jasa Maritim atau PJM di bawah bendera Pelindo Group yang bergerak di bidang marin, merupakan satu-satunya anak perusahaan under SPJM Group yang telah listing, mengkhususkan diri pada pelayanan jasa pandu tunda, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuka jenis pelayanan lain yang baru. Dan dari tampilan telah diperlihatkan bahwa dari share saham terlihat bahwa 23% saham kita dipegang oleh publik. Servis kita, kalau tadi Bapak dan Ibu sempat melihat dalam company profile, ada beberapa jenis pelayanan yang diperlihatkan. Salah satunya ada pelayanan jasa pandu tunda. Kurang lebihnya itu adalah major bisnis kami yang saat ini kami fokuskan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa untuk kapal-kapal dengan tonnage tertentu itu under regulasi yang baik IMO regulasi baik internasional maupun regional, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, itu diwajibkan untuk menggunakan kami untuk alasan keselamatan pelayaran. Jadi tugas kami adalah untuk melakukan jasa penundaan dan pemanduan kapal untuk kapal-kapal yang akan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan, di mana tadi telah disampaikan bahwa ada kewajiban buat kapal-kapal tersebut dengan tonnage tertentu atas unsur keselamatan pelayaran untuk mematikan engine-nya atau slowing down engine, dan kemudian akan ditarik oleh kapal-kapal kami yang tadi kalau diperlihatkan dalam company profile yang berwarna kapal-kapal tunda, harbor tug yang berwarna oranye. Tugas mereka adalah mengawal kapal-kapal tersebut untuk dapat bersandar dengan sempurna, menarik, mendorong, dan mengawal kapal-kapal tersebut supaya dapat bersandar dengan selamat ada di dermaga dan terminal masing-masing yang dituju. Next. Wilayah kami tersebar di seluruh Indonesia. Dapat dilihat di layar bahwa terdapat 24 area pelayanan kami seluruh Indonesia. Terdiri dari wilayah yang BUP-nya atau Badan Usaha Pelabuhannya dimiliki oleh Pelindo, yaitu ada 11 public ports. Dalam gambar diperlihatkan sebagai titik yang berwarna biru, lalu titik yang berwarna hijau itu adalah area-area BUP milik JAI sendiri. Karena JAI sendiri juga memiliki Badan Usaha Pelabuhan, BUP, license BUP, untuk bisa mengelola BUP-nya sendiri ada 7 tempat. Kita lihat ada di STS Ambang Luar Sungai Musi, ada di Tersus PT Semindo Gemilang Bayah, ada di Patimban, ada di Tersus Nusantara Regas Pulauan Seribu. Daerah sekitar Cirebon itu ada Kanci 1, Kanci 2, dan Tersus Jawa 1 Power, serta yang paling baru terakhir kemarin adalah di Halmahera Selatan, yaitu di Tersus PT Trimegah Bangun Persada di Lawi. Kami selain itu juga mempunyai 6 wilayah joint operation, yaitu di Melambo, di STS Palembang, ship to ship, kemudian ada di TUKS Panjang, Labuan Bukit Prima, lalu ada di Tarakan, kemudian juga ada di Weda, Halmahera Tengah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari sebaran ruang lingkup pelayanan jasa kami yang bervariasi ini, dapat kita sampaikan bahwa jenis-jenis kargo yang kita angkat itu tidak tergantung pada jenis kargo tertentu. Nanti ada di beberapa halaman selanjutnya akan kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan melihat bahwa performance kita sampai dengan semester 1 ini terlihat menurut kami cukup baik dan sesuai dengan harapan. Walaupun di awal tahun mungkin kita sedikit khawatir terhadap adanya dinamika global, namun
kita dapat buktikan bahwa sampai dengan semester 1 saat ini, wilayah-wilayah pelimpahan yang tadi telah kami sampaikan sebelumnya yang telah kami layani mencatatkan peningkatan persentase positif untuk dari sisi pelayanan yang dimiliki oleh Pelindo Group, mencatatkan peningkatan untuk piloted service sebesar 0,21%, untuk towed service-nya dalam GT bertambah 4,76%, dan secara revenue bertambah kurang lebih sekitar 11,99%. Sedangkan untuk Tersus yang kami kelola, termasuk di dalamnya adalah BUP Kepemilikan DAI sendiri, mencatatkan peningkatan yang jauh lebih baik lagi, yaitu piloted service movement-nya sekitar 22,93%, untuk towed service 50,77%, dan revenue-nya juga meningkat sekitar 24,1%. Kalau tadi telah disampaikan bahwa kapal-kapal kita digunakan untuk menarik kapal-kapal besar untuk dapat bersandar secara aman di dermaga atau terminal pelabuhan. Maka itu berarti bisnis ini tidak tergantung pada komoditi tertentu. Walaupun kami telah membuat sebaran petanya terkait dengan komoditi. Jadi mungkin kalau kita lihat atau kita mengevaluasi sebuah perusahaan melihat dari jenis komoditi yang saat ini sedang diperkirakan naik atau turun, maka untuk kami, perusahaan kami tidak tergantung pada komoditi tertentu. Walaupun kalau sekarang kita mau lihat komoditi yang di pelabuhan-pelabuhan yang kita handle, kurang lebihnya seperti ini. Ada bermacam-macam dari coal, CPO, nikel yang lagi naik daun, LNG, kemudian ada rubber, ada kopi. Jadi ini kurang lebih baik dari bahan tambang maupun bahan pertanian yang melewati pelabuhan-pelabuhan utama maupun pelabuhan-pelabuhan khusus yang didedikasikan untuk mengelola hal tersebut di seluruh Indonesia, itu menggunakan pelayanan kami. Jadi apabila ada kenaikan harga batu bara atau penurunan harga batu bara tapi kemudian CPO naik, maka secara umum itu tetap kami layani. Walaupun kargo, salah satu kargo mungkin ada yang berkurang demand-nya, begitu. Jadi bisnis kami memang tidak tergantung pada kargo tertentu, namun lebih kepada pelayanan atau ramainya tersus dan pelabuhan yang kita serve. Dan seperti tadi sudah disampaikan, hal ini merupakan mandatori untuk keselamatan pelayaran dan telah juga dianut atau diikuti secara global atau worldwide. Gitu. Selanjutnya mungkin kita akan coba digging lebih dalam lagi untuk ke performance highlight dan akan dilakukan oleh Ibu Desi. Silakan Ibu Desi. Ya, terima kasih Bu Santi. Kami sampaikan untuk performance highlight di financial performance tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 year on year. Ini kami sampaikan ada peningkatan pendapatan sebesar 18%, 18,14%. Di sini meningkatnya karena ada peningkatan kunjungan kapal dan juga adanya perluasan wilayah baru. Waktu itu di Lawi bulan Juni tahun 2024. Dan kemudian untuk EBITDA sendiri tahun 2023 sampai dengan 2024 meningkat 37,80%. Ini rasio beban operasi tahun 2024 lebih kecil terhadap pendapatan, dan juga peningkatan pendapatan tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 5,82%. Jumlah kenaikan pendapatan operasi ini lebih besar jika dibandingkan kenaikan beban operasi. Sedangkan untuk neracanya terdapat peningkatan aset sebesar 8,40% di tahun 2023 ke 2024. Di sini di sisi aset lancar itu meningkat, termasuk saldo kas dan juga piutang usaha, dan di sisi aset tetapnya ada peningkatan aset hak guna. Dan sedangkan liabilitas ini ada peningkatan 28,14. Ini meningkatnya disebabkan dengan liabilitas sewa berjalan
dan dengan peningkatan aset hak guna. Dan juga peningkatan ekuitas tahun 2024 3,92%. Peningkatan ekuitas ini seiring dengan pertumbuhan laba. Untuk performance highlight di semester 1 tahun 2024, jika dibandingkan dengan semester 1 tahun 2025, di sini kita juga lihat adanya peningkatan pendapatan sebesar 18,25%. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan kunjungan kapal, kemudian adanya perluasan wilayah baru yang tadi kami sampaikan mulai tahun 2024 ada Lawi dan juga ada Tarakan di bulan awal tahun 2025. Dan untuk peningkatan EBITDA sekitar 24%, lalu peningkatan laba 15,02%. Untuk di neracanya sendiri, peningkatan aset tahun Q2 tahun 2024, ini kita bandingin dengan full year 2024 dibandingkan dengan Q2 2025, ini ada peningkatan 0,31%. Dan juga adanya penurunan liabilitas 0,69% dan juga peningkatan ekuitas sebesar 6,98%. Selanjutnya untuk performance highlight di Q2 2024 dan juga Q2 2025 berdasarkan revenue berdasarkan tipe dari pelayanan kami. Ini untuk mayoritasnya itu ada di pendapatan penundaan atau tax service. Peningkatan pendapatan penundaan ini meningkat sekitar 18,3%. Ini disebabkan adanya peningkatan kunjungan kapal, kemudian adanya perluasan wilayah baru yang tadi di Lawi dan Tarakan. Dan untuk pendapatan pemanduan ini juga meningkat sekitar 34,2% karena adanya peningkatan kunjungan kapal dan peningkatan pendapatan kelautan lainnya ini meningkatnya on call atas sewa kapal. Dan untuk pendapatan berdasarkan segmen antara pelindo dan non pelindo ini kita sudah meningkat juga. Untuk yang non pelindo itu 40% dan pelindonya 60%. Selanjutnya untuk performance highlight kita lihat untuk CAGR-nya, Compound Annual Growth Rate. Di sini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan yang meningkat. Untuk revenue sendiri meningkat 17,18% dan untuk net profit tumbuh 20,17%. Peningkatan dividen per share dan dividen yield ini juga terus bertumbuh setiap tahunnya dan juga peningkatan EPS ini juga sejalan dengan peningkatan laba. Mungkin kami bisa dilanjutkan oleh Pak Arief Hermawan, Direktur Armada dan Operasi kami. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Desi. Mungkin kami dari Armada dan Operasi ingin menyampaikan bahwa IPCM atau PT JAI mengoperasikan total 96 unit armada yang terdiri dari 61 kapal tunda, 30 kapal pandu, dan 5 kapal kepil. Armada ini menjadi tulang punggung pelayanan pemanduan dan penundaan di pelabuhan. Kedepannya, untuk menjawab kebutuhan dan tantangan layanan yang terus berkembang, PT JAI Tbk berencana menambah 2 unit kapal tunda kapasitas 3.200 horsepower dan 2.400 horsepower sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan. Next. Pada semester 1 tahun 2024, produksi layanan pemanduan dan penundaan menunjukkan kinerja yang baik dengan kontribusi berasal dari 2 segmen utama, yaitu pemanduan dan penundaan di pelindo dan pemanduan di non-pelindo. Memasuki semester 1 tahun 2025, terjadi peningkatan signifikan dalam volume pelayanan. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan aktivitas kapal secara signifikan dari segmen non-pelindo, yaitu layanan pemanduan tumbuh positif 22,93%, secara yang
year on year, dan pelayanan penurunan tumbuh 51,5%. Untuk pelayanan pemanduan dan menunjukkan kepercayaan pasar yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang kami berikan. Selain itu, optimalisasi armada dan peningkatan efisiensi operasional juga turut mendorong pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Next. Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip ESG, IPCM terus mendorong operasional yang berkelanjutan melalui berbagai inisiatif nyata. Kami mulai menerapkan panel surya di kapal pandu. Saat kapal bersandar, kami memanfaatkan shore connection agar kapal bisa terhubung langsung dengan listrik darat, mengurangi penggunaan mesin bantu dan emisi saat kapal idle atau tidak beroperasi. Dengan penggunaan harbor generator yang efisien dan sistem baterai inverter, konsumsi energi menjadi lebih ramah lingkungan. Kami juga menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, yaitu B40, yang merupakan campuran biodiesel 40% untuk menurunkan emisi karbon dari armada kami. Dari sisi sosial dan lingkungan, kami aktif dalam kegiatan CSR berupa penanaman pohon, mangrove, coral, serta program reef restoration untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir tetap lestari. Melalui langkah-langkah ini, kami IPCM ingin memastikan bahwa setiap aspek operasional tidak hanya efisien, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Next. Dalam aspek sosial and government, IPCM juga menunjukkan komitmen nyata melalui berbagai program berkelanjutan yang menyentuh langsung karyawan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Kami fokus pada pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan, sertifikasi, dan program karir berkelanjutan agar SDM kami tumbuh seiring perkembangan perusahaan. Kami menjunjung tinggi praktek ketenagakerjaan yang adil seperti kesetaraan gender dan beretika. Setiap tahun, perseroan hadir memberikan bantuan kemanusiaan seperti penyelenggaraan program donasi hewan kurban dan mudik gratis bagi masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial. Dalam hal tata kelola, perusahaan meraih skor ASEAN Corporate Governance dengan skor 118,39 pada tahun 2024, mencerminkan komitmen kami terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perseroan. Melalui berbagai inisiatif ini, kami tidak hanya membangun bisnis yang kuat, tetapi juga memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Next. Sebagai bahan dari komitmen terhadap keselamatan dan tanggung jawab sosial, perusahaan juga menunjukkan kepedulian nyata melalui aksi cepat tanggap dalam menangani insiden kebakaran kapal pengangkut yang dialami di beberapa area kami seperti di Banten, Sunda Kelapa, dan Teluk Bayur. Dalam situasi darurat seperti kebakaran kapal, tim operasional kami bergerak cepat melalui koordinasi yang sigap, pengerahan kapal tunda, dan dukungan teknis untuk meminimalkan risiko kerusakan, melindungi lingkungan laut, serta menyelamatkan awak kapal dan aset pelabuhan. Swift action dan existing ceasefire ini mencerminkan tidak hanya kesiapsiagaan, tapi juga komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan maritim dan mendukung pihak-pihak yang berdampak secara langsung. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, Bapak dan juga Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Perseroan atas pemaparan yang sudah diberikan. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang saya akan langsung saja bacakan dan juga nanti kemudian pertanyaannya akan langsung bisa dijawab oleh perwakilan dari Perseroan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Daniel Maurits, merupakan investor. Pertanyaannya adalah apa saja keunggulan kompetitif Perseroan? Apakah bisnis ini memiliki pesaing dari swasta? Silakan.
Baik, tadi dari Pak Daniel ya, Betul. Mas. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Daniel. Jadi tadi Pak, kalau Pak Daniel menanyakan apa sih keunggulan kompetitif kami, bisa kami sampaikan bahwa walaupun memang kami baru listing di tahun 2017, namun IPCM atau PT Jasa Armada Indonesia Tbk ini telah hadir bersamaan dengan Pelindo hadir, di mana pada saat itu berarti sudah, kalau dibilang tahun, sudah puluhan tahun yang lalu, karena sejak pelabuhan ada di Indonesia ini, di mana kemudian dari pemerintah memberikan kepercayaannya kepada Pelindo untuk mengelola pelabuhan beserta turunan jasanya. Di dalam salah satu turunan jasa tersebut adalah pelayanan pandu tunda. Di situ sudah ada JAI. Jadi karena kami sudah cukup lama, maka hal-hal fondasi yang fundamental seperti penyiapan digitalisasi, beberapa transformasi yang telah kita laksanakan, baik untuk meningkatkan kemampuan dari SDM-nya, kemudian sistemnya kita tambah, kapal-kapal kita juga terus perkuat armadanya, dan kemudian terkait dengan yang paling up to date sekarang, gimana caranya kita mengurangi ketergantungan kita dengan bahan bakar fosil, itu kita juga terus berinovasi. Tadi telah dilihat bersama di dalam paparan, ada inovasi-inovasi kita untuk kapal-kapal yang menggunakan panel surya. Kemudian kedepannya kita sedang mengevaluasi apakah memungkinkan untuk menggunakan sumber tenaga lain selain bahan bakar fosil untuk kapal-kapal harbor kita. Dan kalau tadi dilihat juga untuk wilayah operasi Pelindo, karena Pelindo kan telah merger ya. Pelindo dahulu adalah Pelindo 1, 2, 3, 4, di mana Pelindo tersebut terbagi atas regionnya. Sekarang setelah merger jadi satu, dan kami mengelola seluruh wilayah Pelindo yang ada di Regional 2. Regional 2 itu mana saja? Regional 2 itu ada di sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan, dan sebagian Jawa Barat. Kalau ditanya berarti pelabuhan Pelindo yang ada di seluruh wilayah tersebut dikelola oleh JAI, maka jawabannya iya. Selain kami juga memiliki BUP sendiri yang memperbolehkan kita untuk melakukan pelayanan di luar wilayah Pelindo. Tadi telah disampaikan ada 7, dan itu kami akan terus berkomitmen untuk mengembangkannya. Sehingga tadi juga sudah dilihat dari sisi pendapatan, itu pendapatan kami dari Pelindo Group dan dari luar Pelindo Group dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari sisi yang tadinya lebih dominan di Pelindo Groupnya, sekarang sudah mulai 40-60. Kami akan terus berupaya supaya bisa 50-50 lah setidaknya, atau mungkin bisa lebih besar lagi, sehingga dari Pelindo Group, memang kami adalah anak dari Pelindo Group, namun kami juga berambisi untuk mempunyai mandiri, mempunyai pendapatan di luar wilayah Pelindo Group. Begitu kurang. Mas Vicky. Baik, terima kasih Bu Santi atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan yang datangnya dari Bapak Nafaani Arofi, investor juga. Disampaikan pertanyaannya adalah wilayah operasional perseroan dan rencana pengembangan ke depan seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Wilayah pengembangan perseroan. Baik. Ya, betul. Jadi Bapak Nafa ini jawabannya akan jadi satu ya, tentang wilayah pengembangan perseroan dan nanti akan seperti apa. Tadi sudah disampaikan bahwa kita mengelola wilayah-wilayah kita sendiri, join sama pihak lain, dan juga kemudian mengelola wilayahnya Pelindo Group yang ada di Regional 2, total ada 24. Tapi sebetulnya kalau kita digging lebih dalam terkait dengan bisnis ini, kalau tadi Bapak lihat ada penjelasan tentang tersus ya, terminal khusus, maka sebetulnya terdapat sangat banyak tersus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan terhadap seluruh tersus tersebut, maka ada kewajiban untuk menggunakan pelayanan jasa pandu tunda. Karena itu dilakukan mandatori untuk kapal-kapal dengan bobot tertentu, dan
atas hal tersebut ada PNBP dari negara. Jadi sebetulnya kalau ditanya pasarnya akan seperti apa, maka masih sangat besar pasar-pasar yang ada di Indonesia ini karena tersus-tersus tersebut sangat banyak tersebar, terutama di wilayah-wilayah yang banyak tambangnya. Kita bicara tambang batu bara, tambang nikel yang sekarang lagi cukup populer. Di wilayah-wilayah kita yang ada di sekitar Halmahera sendiri, itu dari tahun ke tahun terkait dengan penambahan jumlah terminalnya sendiri yang ada di sana cukup signifikan. Maka tadi kalau Bapak sempat perhatikan kenaikan persentase dari Tersus yang nilainya cukup signifikan itu terakumulasi dari adanya penambahan pelayanan dari terminal-terminal yang baru muncul di wilayah Halmahera Utara dan Indonesia Timur. Gitu Pak. Rencananya seperti apa? Kami akan terus mencari potensi untuk kerjasama dengan mitra-mitra strategis lainnya, offshore dan juga tersus-tersus lain yang saat ini masih terbuka kesempatan yang sangat luas untuk wilayah-wilayah tambang yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Santi atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, saya akan satukan dua penanya sekaligus. Nampaknya satu pertanyaan lebih singkat begitu. Yang pertama dari Bapak Agus, berapa market share perseroan di bisnis jasa pilotage dan towage services? Dan siapa saja kompetitornya? Lalu bagaimana dengan strategi ekspansi wilayah operasi perseroan? Apakah ada keistimewaan sebagai anak usaha Pelindo? Pertanyaan berikutnya, tantangan bisnis perseroan dan bagaimana mitigasi resikonya. Silakan Bapak Ibu. Baik, Pak Agus dan ini nggak tahu nih Mbak atau Bu Malika nih. Kita jadi Bapak Bramantia Ibu, punten. Oh Bapak Bramantia ya. Betul. Oh oke. Baik maaf, Bapak Bramantia. Baik, ini kita akan jadiin satu aja mungkin ya Pak Wiki ya. Ya betul. Jawabannya betul, semua ya. Ya. Tantangan bisnis, market share, faktor-faktor yang buat investor layak mempertimbangkan saham sebagai tempat investasi. Baik, jadi gini, kalau ditanya tentang market share, maka tadi telah disampaikan bahwa untuk seluruh wilayah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo Group yang berada di wilayah regional 2, maka terkait dengan pelayanannya itu pasti menggunakan IPCM. Karena untuk pelayanan di sana hanya akan diberikan kepada satu perusahaan yang melaksanakan servis tersebut, dan itu berarti IPCM itu untuk di wilayahnya Pelindo Group ya. Lalu kemudian kompetitornya ada pastinya. Kompetitornya itu, tapi disebut kompetitor atau tidak sebetulnya juga kami lebih senang menyebutkan sebagai mitra ya. Karena dalam hal ini saya yakin bahwa seluruh BUP yang ada ataupun seluruh terminal-terminal yang ada itu pasti fokusnya terhadap capex-nya untuk kapal. Jadi kita akan saling berkolaborasi untuk memanfaatkan utilisasi dari kapal-kapal yang kita miliki untuk dapat dilaksanakan atau kemudian dapat dikerjasamakan. Bisa jadi kita tidak harus memiliki BUP-nya, namun dikerjasamakan bersama dengan kami. Seperti ada di beberapa wilayah yang kita serve juga seperti itu. Kalau kita sebut saja Pertamina Shipping atau mungkin ada KBS, itu mostly juga bermain di wilayah-wilayah yang memang merupakan terminalnya masing-masing. Jadi lebih kepada untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan terminalnya. Kalau telah disampaikan bahwa ini merupakan hal yang penting untuk keselamatan pelayaran, maka wajib ada. Maka para perusahaan-perusahaan yang memiliki terminal-terminal sendiri tersebut juga biasanya memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama seperti yang kami miliki. Tapi biasanya hanya untuk surfing di wilayah terminalnya saja. Kemudian untuk ekspansi dan tadi keistimewaan sudah ada ya. Kalau tadi keistimewaan sebagai anak usaha Pelindo ya sebetulnya dibilang istimewa juga sama seperti tadi Pertamina ataupun KBS, maka kami akan memfokuskan pada anak-anak perusahaan kami untuk bekerja di wilayah grup kami sendiri untuk mensupport pelabuhan-pelabuhan kami, baik itu Pertamina, Pelindo ataupun tadi mungkin ada KBS. Dan pengembangan ekspansi telah juga disampaikan bahwa
peluang yang ada terhadap para tersus-tersus yang masih banyak itu berada di sekitar wilayah Indonesia yang memiliki banyak tambang, itu merupakan potensi yang strategis untuk ekspansi ke depan. Dan kalau tadi kita juga lihat bahwa peningkatannya untuk tersus cukup tinggi, dan walaupun kita di awal tahun kita masih agak ragu-ragu terhadap prospeknya, tapi kan akhirnya terjawab sudah bahwa ternyata kita masih dapat mencatatkan pertumbuhan yang positif sampai dengan semester 1 itu. Gitu, Pak Wiki. Baik, terima kasih Bu Santi atas jawaban yang sudah disampaikan. Dengan dijawabnya pertanyaan ataupun paket pertanyaan tadi, maka berakhir pula sesi Q&A. Terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu manajemen dan juga hadirin. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan juga Ibu yang belum terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan juga Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami silakan kepada Bapak ataupun Ibu manajemen dari Perseroan untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik, kepada Bapak ataupun Ibu, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Wiki. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada IDX Channel ya, yang telah memberikan kesempatan pada kami, jembatan bagi kami untuk menyampaikan keterbukaan kami kepada investor dan calon investor terkait dengan kinerja kami. Tadi telah kita lihat bersama-sama laporan kinerja kami dalam semester 1 ini. Jadi seeing is believing. Sepertinya hal-hal yang tadi kami sampaikan telah menjadikan cukup bukti bahwa walaupun pada awal-awal tahun dinamika global kami was-was juga, saya pikir juga seluruh industri sedikit was-was adanya dinamika yang sangat dinamis di global, apakah akan berimpact pada Indonesia atau tidak, bagaimana dengan bisnis logistik ataupun pelabuhan Indonesia. Tapi ya memang karena majority dari pergerakan barang di dunia ini dilakukan melalui basis laut, maka sepertinya walaupun kita khawatir terkait dengan dinamika barat timur yang sebelumnya ada di awal tahun, namun ternyata impact-nya pada Indonesia tidak seperti yang kita khawatirkan. Terlihat dari bertumbuhnya secara positif pencatatan laporan kinerja keuangan kita, karena kita dapat melihat bahwa perdagangan di suatu negara itu tinggi atau tidaknya kita bisa jadikan barometer juga sebetulnya, karena setiap kapal yang masuk pasti akan menggunakan jasa pelayanan dari kami, terutama di pelabuhan-pelabuhan utama yang ada di Indonesia. Jadi sepertinya sudah tidak ada keraguan, kami harapkan, dari para investor dan calon investor untuk meletakkan investasinya di IPCM. Gitu. Makasih Mas Vicky. Terima kasih Bu Santi atas closing statement yang sudah diberikan, dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Baik, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Jasa Armada Indonesia Tbk ini juga Anda dapat saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu manajemen PT Jasa Armada Indonesia Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.